Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillah kembali kita bertemu di pembelajaran daring materi fikih kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Baik anak-anakku semua, sebelum kita memulai materi pelajaran, mari bersama-sama kita berniat dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini masih lanjutan materi kita sebelumnya, yaitu tentang kurban. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan setelah kalian nanti mengikuti materi pelajaran ini, kalian mampu menjelaskan ketentuan tata cara berkurban dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan hikmah ibadah kurban dengan benar. Anak-anakku semua, dari materi kita sebelumnya tentu kalian sudah mengetahui sejarah disyariatkannya kurban, juga sudah mengetahui pengertian, dasar hukum, dan juga ketentuan-ketentuan hewan kurban. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari tata cara penyembelihan hewan kurban dan juga hikmah dari berkurban. Shalli li rabbika wanhar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum kita menyembelih hewan kurban, kita harus memenuhi dulu syarat orang yang menyembelih hewan kurban. Syarat orang menyembelih kurban yang pertama harus beragama Islam. Kurban tidak sah disembelih oleh orang yang non-muslim. Yang kedua, harus berakal sehat. Orang gila dan orang yang sedang mabuk tidak sah menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, harus mumayyiz, artinya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, berani. Orang yang menyembelih hewan kurban harus memiliki keberanian untuk melaksanakan penyembelihan hewan. Selanjutnya, tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu alat sembelih benar-benar tajam. Yang kedua, hewan yang disembelih dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri, menempel ke tanah dengan posisi mukanya menghadap kiblat. Yang ketiga, penyembelih meletakkan kaki kirinya di sebelah atas leher hewan, lalu menyembelih dengan membaca basmalah, takbir, salawat serta doa, atau lengkapnya Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal min. Sebutkan nama orang yang disembelihkan kurbannya. Selanjutnya yang keempat, orang yang menyaksikan atau yang berhadir di tempat penyembelihan kurban tersebut membaca takbir Allahu Akbar. Dan yang kelima, hewan disembelih dengan satu kali potongan atau satu kali sembelihan. Selanjutnya, adab dalam menyembelih hewan kurban. Orang yang berkurban hendaknya menyembelih sendiri hewan kurbannya jika dia mampu. Jika dia berhalangan atau tidak bisa menyembelih, maka boleh diwakilkan penyembelihannya, dan dia disunahkan untuk berhadir ketika penyembelihan hewan kurbannya berlangsung. Dan yang kedua, alat untuk menyembelih harus tajam sehingga hewan kurban tidak merasakan sakit yang terlalu lama. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih dengan memakai kuku, tulang, atau gigi karena ketiga benda ini bukan alat sembelih. Dan yang keempat, hewan kurban hendaknya dibaringkan dalam posisi menghadap kiblat. Kelima, membaca basmalah, salawat kepada Nabi, takbir dan doa sebelum penyembelihan. Keenam, menyembelih pada bagian leher, yaitu dengan memutus urat nadi dan urat tenggorokan hewan. Dan yang kedelapan, mematikan dalam satu kali potongan. Alat pemotong tidak boleh lepas sebelum urat tenggorokan dan urat nadi benar-benar putus. Setelah hewan kurban telah selesai disembelih, maka selanjutnya kita membagi-bagikan daging kurban tersebut.
Adapun cara pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila kurbannya berupa kurban wajib atau nazar, maka pembagiannya seluruh dagingnya wajib disedekahkan semua. Haram bagi orang yang berkurban memakan daging kurban tersebut. Jika terlanjur dimakan, maka wajib mengganti sejumlah daging yang dia makan itu, tetapi tidak wajib menyembelih kurban lain. Yang kedua, apabila kurbannya tersebut merupakan kurban sunnah, pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, sepertiga dari daging kurban tersebut boleh dimakan oleh orang yang berkurban beserta keluarganya. Yang kedua, sepertiga dari daging kurban tersebut dibagikan kepada fakir miskin. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga, sepertiga dari daging kurban tersebut dihadiahkan atau disimpan untuk orang yang membutuhkan. Shalli li rabbika wanhar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anakku semua, dari pelaksanaan kurban ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua, mendidik jiwa kita ke arah takwa. Yang ketiga, membantu fakir miskin di sekitar kita untuk memenuhi gizi keluarganya, dan yang keempat, menambah syiar Islam sehingga ajaran Islam semakin dikenal, dan yang kelima, mempererat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang keenam, mewujudkan sifat kepedulian sosial dan murah hati, dan yang ketujuh, menghapus dosa-dosa kita, dan yang kedelapan, menghidupkan atau menapaktilasi sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anakku, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk lebih memahami materi tentang penyembelihan hewan kurban ini dan hikmah dari berkurban ini, silahkan kalian lakukan pendalaman materi dengan menalaah buku modul fikih kalian pada halaman 7 sampai halaman 11. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sebagai penutup dari materi ini, kita sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.